Buddha itu. Buddha capek dengan jabatannya, dia pangeran, capek dengan kekayaannya, dia tidak bisa menemukan kesejatian dengan kekuatan, kekayaan dan kekuasaannya, maka dia lari dari istana. Dia memberontak dari hakikat yang nomor 4. Nek menungso kan ya gedung tinggi, jembatan layang, tol laut, kereta cepat, itu dok. Kalau manusia kan pencapaiannya mengikuti dok, dan dia merasa berprestasi. Maka Buddha bosan dengan ini, dia bergerak ke yang kelima. Dia meninggalkan, terus dia mencari dirinya, kan begitu kan? Karena dia tidak temukan dirinya di kekuasaan kerajaannya, dia tidak temukan dirinya di kekayaannya, dia tidak temukan dirinya di kehebatannya, maka dia bergerak menuju Abdullah. Makanya Buddha dipercaya sebagai seorang nabi juga, meskipun bukan rasul. Nah, makanya sekarang orang Amerika, orang Eropa, kalau sudah mulai terseret oleh arus spiritualitas, karena dia bosan dengan kapitalisme dan materialisme, larinya kan ke Buddha, mas. Kan semua pada masuk Buddha, mas. Makanya yang laris Bhagawan, Hare Krishna, Zen Buddhism. Jadi yang laris itu Buddha. Karena memang abad ini mereka bergerak dari 4 ke 5. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau Islam sekarang berkembang di Amerika, di Jerman, di Eropa, di mana-mana, oke, nanti dulu ini Islam yang datang ke sana itu menurut Anda, kalau Anda pakai terminologi Mekah Medina, Makkiyah Madaniyah, yang datang kan Islam Makkiyah. Semua Islam itu, Anda lihat mau di masjid New York, Washington, itu kan Islam Makkiyah semua. Tidak ada Islam tata ekonomi, tidak ada Islam tata kota, tidak ada Islam Madaniyah, tidak ada Islam pasar Islam, tidak ada. Paling pol bikin kios berlabel Islam di pasar Yahudi, misalnya Bank Muamalat, Bank Syariat, yang bukan merupakan keputusan Islam dan bukan merupakan keputusan prinsipil. Itu hanya menambah segmen pasar. Kalau memang itu keinsafan nilai, Bank Mandiri yang konvensional itu makruh, ya, maka kita harus bikin satu sistem banking yang halal, yaitu syariat atau muamalat. Ya tinggalkan yang makruh itu. Jadi sekarang Bank Mandiri hanya ada Mandiri Syariat. Iki gak karo-karone tetep ono. Iki ya apa kon jare wis pegatan rabi sitokne kok yo jek turu karo iki. Kan begitu Mas, ya Mas. Gak jelas, jare mlebu Islam tapi jek Kristen. Jare mlebu Kristen tapi jek Islam. Kan itu yang dilakukan oleh manusia 4 men ini. Gak jelas. Nah, din itu Buddha. Maka kalau khilafah mau dilanjutkan, khilafah itu produknya adalah wahadal baladil amin. Baladil amin itu sudah keadaban, sudah peradaban, sudah aplikasi, sudah manifestasi, sudah pengejawentan, sudah perwujudan. Dia sudah sistem, dia sudah manajemen, sudah taslih, sudah soleh, sudah dihitung semua presisi-presisinya. Itu namanya wahadal baladil amin. Kan yang sebelumnya cuma pohon, buah, kemudian gurun Sinai, Waturi Sinina, gunung dan gurun. Tapi yang keempat sudah peradaban, di mana pohon ada di situ, di mana buah ada di situ, di mana relief bukit-bukit ada di situ. Itu wahadal baladil amin. Jadi hadal baladil amin itu Muhammad. Itu khilafah. Nah, watini wazaitun. Ya kalau pohon zaitun jadi Yerusalem lah, Palestina lah. Jadi itu berarti Isa. Kalau evolusi konsepnya Isa. Turi Sinina, Tur ya Tur Sina. Sinin gunung Sinai. Musa berarti. Nah, jadi ini ada terminologi dari Allah, dari Buddha ke Isa ke Musa ke Muhammad. Dan ada banyak terminologi. Kita tinggal lewat yang mana, monggo. Karena kita sudah belajar dalam Islam, Allah selalu memakai kata jalan. Pertama sabilillah, sabil. Kedua syariatullah, syari'. Nomor 3 thoriqatullah, thoriq. Nomor 4 siratal mustaqim, sirat. Cuman kita tidak pernah mempetakan yang mana sih sabilnya, yang mana syari'nya, yang mana thoriqnya, yang mana
sirotnya. Nah, saya mencoba merumuskan dengan ngawur tadi. Ya. Jadi kalau nanti saya ditanya lagi, kok ngene pemetaanmu? Lah mboten sampean kandhani kok. Nah, sampean nek ngomong ngono tok sampean mboten ngandhani. Nggih saged-saged kula ya, mesti dipura to. Terus layu kalifulun nasani labusa. Ya ta? Jadi kan tidak salah toh Mas. Wong Anda juga tidak saya ikat kok. Andai kan Anda tidak setuju, Anda juga tidak masalah kok. Tetap kita bercinta, tidak ada masalah kok. Makanya Anda jangan memitos-mitoskan saya dan jangan jadi pengikut saya. Gitu loh. Coba sekarang kita paralelkan kalau ada penulisnya nanti kapan-kapan. Jadi Buddha, Isa, Musa, Muhammad. Baladil Amin ini penting sekali. Sudah balad dia Mas. Sudah sebuah sistem negara, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem budaya dan seterusnya. Selama ini kita tidak mikir, ya Allah ternyata dahsyat. Pantas Allah sudah menyebut unsur-unsurnya, di puncaknya dia bilang balad. Nanti ada bilad, ada baldah. Itu ada konteksnya juga beda-beda. Kalau baldatun thayyibatun itu konteks agak lokal, regional. Tapi kalau bilad itu resmi. Tapi kalau balad itu relatif, dia cair. Dia cair, bisa kecil, bisa besar, bisa sistem nilai, bisa silmi kecil-kecilan dan seterusnya. Nah, 4 itu tadi kan sebenarnya kita bisa cari garis ke beluluk, jengkir, degan, kelompok. Nah, kalau kita sekarang mencoba meneliti cara berpikirnya, banyak orang yang sudah kelapa resminya, tapi pikirannya masih beluluk. Kan gitu Mas ya. Misalnya kalau kelapa itu sudah mengenal anatomi Mas. Kalau beluluk enggak. Beluluk itu kalau disigar ya sambung-sambung tok ae, njobone karo jerone. Kalau beluluk itu cara berpikirnya masih sarung, belum celana dan baju. Kalau kelapa itu sudah detail Mas. Sudah ada kejelasan kerambilnya, batoknya, sepetnya, apa namanya, air kelapanya dan seterusnya. Nah, banyak orang Islam yang belum punya detail pemikiran mengenai Islam karena dia memang masih tahap beluluk. Cuman makanya kita sebenarnya harus punya disiplin puasa. Jangan sembuah ojo kabeh iku kok tok-tokno. Mestinya harus ngerti aurat. Kata Islam itu jangan dipakai untuk label. Kata khalifah jangan dipakai untuk label. Jihad jangan dipakai untuk label. Susah iki nek wis kabeh dilabeli. Engko ana es degan Islami. Angel iki nek sembarang dilabeli ya. Engko ana es teler syar'i. Lah wis entek kabeh iki. Ana engko akhirnya ana tempe penyet ilahiyah. Ya lah kabeh didadekno ilmunya yang semalam di Malang Mas, yang semalam di Batu Malang ya. Apakah Islammu kelihatan? Apakah saya tahu kamu Islam? Atas fakta yang mana aku tahu bahwa kamu Muslim? Wong Islammu tidak kelihatan. Yang kelihatan wajahmu, pecimu. Ketika kamu berperilaku baru terduga, oh kayaknya Islam. Tapi fakta Islammu kelihatan apa tidak? Kenapa orang tidak menikmati yang tidak kelihatan? Kenapa orang begitu gila kepada yang kelihatan? Kenapa urusannya ilmu katon semua? Itu berarti Anda masih beluluk. Anda masih beluluk. Ketika Anda kelapa, Anda itu punya lapisan-lapisan dari sabut, batok, kerambil, dagingnya itu, airnya. Belum lagi kalau pohon kelapa, gelugu, manggar, janur, belara, apa meneh Mas? Pondok. Coba. Nah, mohon dipahami, makyah ini proses untuk belajar kelapa, ya Mas ya. Belajar kelapa, lebih detail, lebih map, lebih punya mapping, lebih punya pilah-pilah dan seterusnya. Bahwa legi karo gula kudu kok iso kok bisa. Ayu karo rai iku siji.
ayune duduk raine. Bisa bayang Mas. Ya ngene, iki ana arek ayu aku jupukno ayune titik, gak iso. Nek jupukno irunge titik jek mungkin diiris. Tapi nek jupukno ayune gak iso. Karena ayu itu tidak kelihatan, ganteng tidak kelihatan. Orang sekarang dipikir ganteng itu kelihatan, tidak kelihatan ganteng itu. Islam tidak kelihatan, puasa tidak kelihatan, poso kok ketok. Gimana cara tahu? Bagaimana cara Anda meyakini saya itu puasa? Kok rone aku poso? Jadi kalau Anda diundang buka puasa bersama itu jangan GR seolah-olah Anda sedang berbuka bersama orang yang berpuasa. Jangan GR dong. Bagaimana cara Anda tahu dia berpuasa apa tidak? Ya Mas ya? Nah, mari kita belajar untuk menerjemahkan iman kepada Allah menjadi iman di antara kita. Hablum minan nas ini, hablul imanu minan nas atau bainan nas, di mana saya tidak perlu kamu mengungkap-ungkap yang tidak kelihatan itu supaya saya percaya kepada Anda. Mari kita belajar untuk membaca yang tidak kelihatan, untuk merasakan yang tidak seperti tidak ada, gitu loh. Kalau ini kita latih, baru kita bisa bikin khilafah. Wong saiki sembarang ditok-tokno, sembarang diketok-ketokno. Apalagi lebih parah dari itu, makanya min lah, emat tuh min banget. Gitu loh. Wong sekarang itu iso lho ngarani awake dhewe iki merakyat. Aku iki merakyat lho, Rek. Iso. Itu gawe gambar gede ndek perapatan, Mas. Sopo dokter Anda siapa merakyat. Iso iki. Kok iso iki nek gak 4 men gak iso, Mas. Iya, Mas. Mas. Kalau dia agak Abdullah dikit aja, dia nggak akan tega dia. Nggak akan tega dia menghadirkan dirinya dengan cara yang memalukan seperti itu. Ya ini contoh-contoh. Oke, saya akan akhiri. Pokoknya baladil aminnya jelas Mas ya. Nah, kita teman-teman sekalian, kalau sekarang agak ngomong konkret Indonesia, dunia dan seterusnya, buku Daur ini kan harus kita lihat bahwa nanti buah mangganya adalah kalau Anda menanam pelok itu. Anda menanam apa tidak? Nah, apakah kita akan bikin perkebunan? Sebagaimana surga berarti kebun, surga adalah kebun. Dan Allah selalu melambangkan apapun dengan pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin dan seterusnya. Saya kira rumusnya sebenarnya sudah sangat lengkap sekarang. Sudah lumayan lengkap, termasuk sabil itu arahnya. Jadi kalau Anda ada orang Kristen, ada temanmu seasrama, kamu ingin perkenalkan Islam ke dia, jangan diperkenalkan syariatnya, sabilnya dulu. Karena ud'u ila sabili rabbik, gak ada ud'u ila syariati rabbik, gak ono. Ngawur ya durung-durung syariat. Apa mana syariat diketok-ketok, titik syar'i, jilbab syar'i. Ya apa jilbab syar'i? Angel saiki. Jilbab syar'i. Dan syar'i mendadak lagi. Kan gitu. Oke. Kalau dari syariat itu adalah jalan tata maintenance yang disiapkan oleh Allah. Ya. Tapi cara kamu menempuh jalan itu namanya thariqah. Bagaimana menentukan haluan, aku nyetir, ngegase kapan, ngerime kapan, ya. Simpangan piye, lampu merah itu kamu harus detail. Lampu kuning itu masih atau sudah? Belum paham? Sudah kuning. Lereno. Enggak, mumpung jek kuning, ayo cepet. Jelas. Masa kita aja nggak bisa memilah? Kalau 4 men susah memilah itu. Betul enggak? Kalau dia masih beluluk cengkir, dia susah memilah itu. Anda sudah terbiasa dengan kelapa. Anda tahu bedanya masih apa sudah? Saya tanya jam 1 malam di Mak Yandra, iki wes jam 1 apa isih jam 1? Itu kehidupan di situ letaknya, bukan objektivitas jam 1. Tapi bagaimana dialektika jam 1 terhadap tahap hidupmu, kan begitu hidup itu. Makanya hemat sama pelit itu bodoh peristiwanya.
Jera aku hemat ala padune pelit ya. Makanya riba, kalau Anda tidak mencoba memahami konsep riba dengan presisi kelapa seperti ini, akhirnya orang anti riba aslinya karena dia pelit. Gak gelem bersyukur, karepe nyele 1 juta, bayarno 1 juta. Anu karepmu. Ya ta? Karepmu lak janjane ora gelem rugi ta. Ora gelem matur nuwun ta jane. Alasannya riba, enggak boleh sama Allah. Jadi motor ketika pinjem bensinnya separuh ya dikembalikan separuh. Job kalau saya kembalikan bensin penuh riba, ngono. Kok dasar rancane arek gak gelem matur nuwun. Seharusnya kita yang memberi bonus kepada bank karena kita bersyukur dipinjemin duit. Yang tidak boleh adalah dia memaksa kita. Orang sekarang tidak mengerti bedanya memberi sama menerima karena tidak punya konsep ahsani taqwim, tidak punya konsep kemuliaan, tidak punya konsep aji kalau di bahasa Jawa. Sering saya contohkan tuh. Karyawan PLN dan Dani Listrik di sini terus sampean ditelepon kepala PLN, "Pak, tolong jangan dikasih tip." Kan begitu. Itu karena dia 4 men. Kepala PLN ini. 4 men. Sampean jawab, "Pak, hak sampean apa nyuruh-nyuruh saya ngasih atau enggak ngasih? Saya bukan karyawan PLN, saya ini punya rumah, saya bayar ke PLN. Saya mau ngasih enggak ngasih hak saya. Ojo meneh ngekeki duit karo ngekeki mangan karo kopi, tak pek mantu sak karepku." Dia seharusnya, kepala PLN seharusnya telepon ke karyawannya, "Kamu tidak boleh minta tip." Minta tip tidak boleh, tapi kalau memberi tip baik, piye to ya? Dia memberi tip bagus. Menerima tidak ada masalah. Gitu. Karena menerima itu membuat dia punya pahala. Maka menerima itu juga pahala. Kalau dia tidak menerima, dia gagal bersedekah. Loh, ngono urip iku ubeng-ubengane. Jadi kita harus berterima kasih kepada pengemis. Karena kalau tidak ada dia, kita tidak bisa bersedekah. Jadi perbanyaklah pengemis. Jelas ya Mas ya? Kalau kita perlebar mangkanya di Indonesia tidak jelas pasal gratifikasi itu apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya kalau ada konteksnya ada? Itu kan cara berpikir luluk Mas. Ada pengusaha mau bikin penerbit, minta izin tidak dikasih-kasih karena tradisinya harus setor sekian, terus nanti kalau setor disebut menyuap, kan begitu. Dia tidak ngerti bahwa urusannya bukan nyuap. Tidak ada manusia punya cita-cita menyuap, itu tidak ada. Masa ono arek cilik, ya Allah jadikanlah aku penyuap, tidak ono. Dia menyuap itu karena diperas, dipaksa. Jadi kasusnya bukan suap, kasusnya adalah pemerasan. Tapi negara ini kita tidak paham Mas, bedanya pemerasan sama suap. Apa sebabnya? Jangan marah, karena masih beluluk 4 men. Jadi jangan bikin khilafah sekarang, hancur kamu nanti. Tunggu 2 hari yang panjang, 2 zaman, dari manusia ke Abdullah ke Khalifatullah, kira-kira gitu ya. Nah, buku ini terakhir sekali, buku ini ele-ele ore. Kalau Anda memang mau, mudah-mudahan Allah memberi hidayah melalui itu. Ya. Artinya kamu tidak baca tidak apa-apa, asal beli. Oh ini urusannya hidayah kok, bukan kepandaian kok. Pernah ada promosi kayak gini Mas? Itu dicatat dari atas, ya Allah bocahku itu kuto. Udah kalau gitu hapus misalnya 5 tahun. Nah, kan bisa enggak Mas? Nah iya, kalau orang maknya mestinya punya banyak klausul, punya banyak dimensi kemungkinan seperti itu. Jelas ya? Jadi sekarang Bentang tahu ya bahwa saya membantu habis-habisan ini.
Oke, saya doakan Anda betul mendapat hidayah, karena sebenarnya hidayah tidak buku itu merupakan dia, enggak. Yang la raiba fi itu Al-Quran, tapi kalau ini tidak pasti la raiba fi, tetapi kumpulan dari itikat baik, kumpulan dari husnudzon, kumpulan dari keikhlasan, kumpulan dari empati, simpati dan cinta, itu akan menjadi satu ramuan berkah dan hidayah. Kira-kira ya. Jadi begitu kontuku terjadilah racian dan aransemen hidayah. Dengan demikian royalti saya dinaikkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Mbah Nun. Saya tetap ngaturin Mbah Nun aja lah. Merdukun yo ben. Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena banyak sekali potensi penafsiran yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Atau Intan mau menambahi? Mas Alwan mau merespon? Mau merespon. Ya. Atau kita minta teman-teman untuk merespon dulu, Mas? Ya, boleh. Silakan teman-teman yang hadir di sini untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nun barusan. Soalnya tadi sepertinya akan banyak. Saya kelihatan mata berbinar-binar Ya, terus ingin mengutarakan sesuatu. Baik, silakan. Ya, Satu. Mas, satu yang di depan. Maju aja, Mas. Ada lagi? Ada lagi, mungkin sekalian langsung 2 perespon. Gak ada, satu dulu. Ada satu aja, iya. Dua ya sekalian. Monggo Mas. Monggo maju aja, ke Mas. depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Isum Rusdi dari Mekasan, Madura. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan beberapa tulisan Cak Nun yang sempat kami baca beberapa waktu lalu. Seperti halnya teman-teman yang lain, kami baru mengenal tulisan Cak Nun awal pertama kali dengan judul Marquesot, kalau nggak salah, Marquesot bertutur ya. Dan secara umum saya kalau boleh menyimpulkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Cak Nun di tulisannya itu, baik mulai dari tulisan yang paling kono sekalipun di era tahun 80-an ataupun yang paling baru Daurur ini, ada satu yang paling sangat saya suka, yakni kepedulian Cak Nun terhadap stratifikasi sosial. Artinya beliau itu dalam tulisan-tulisannya banyak menyampaikan terhadap beberapa kepedulian terhadap rakyat kecil. Itu yang sangat saya suka. Kemudian saya ingin mempertanyakan atau lebih jelasnya penjelasan